Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat sudah naik ke kelas 11. Dan untuk mata pelajaran akidah akhlak di kelas 11 masih akan diampu oleh saya. Sebelum saya ngasih materi, akan saya sampaikan kompetensi dasar akidah akhlak kelas 11 semester 1. Pertama adalah kompetensi dasar pengetahuan. Kompetensi ilmu pengetahuan yang pertama yaitu memahami pengertian ruang lingkup fungsi ilmu kalam serta hubungannya dengan ilmu lainnya. Yang kedua, menganalisis pokok-pokok aliran-aliran ilmu kalam yaitu seperti Khawarij, Murji'ah, Syiah, Jabariyah, Qadariyah, Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, dan Mu'tazilah. Yang ketiga, memahami dosa besar seperti contohnya mabuk-mabukan, mengonsumsi narkoba, berjudi, zina, pergaulan bebas, dan mencuri. Yang keempat, memahami akhlak atau adab berpakaian, berhias dalam perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Yang kelima, itu menganalisis sifat-sifat utama Fatimah Zahra dan Uwais Al-Qarni. Itu tadi adalah referensi dasar ilmu pengetahuan. Selanjutnya adalah kompetensi dasar keterampilan. Kompetensi keterampilan yang pertama yaitu menyajikan peta konsep pengertian ruang lingkup fungsi ilmu kalam serta hubungannya dengan ilmu lainnya. Yang kedua, menyajikan konsep pokok-pokok aliran ilmu kalam seperti Khawarij, Murji'ah, Syiah, Jabariyah, Qadariyah, Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, dan Mu'tazilah. Yang ketiga, menunjukkan contoh perbuatan besar di masyarakat dan akibatnya. Yang keempat, mensimulasikan akhlak atau adab berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima yaitu menceritakan cita-cita keteladanan Fatimah Zahra dan Uwais Al-Qarni. Nah, itu tadi adalah kompetensi dasar akidah akhlak kelas 11 semester 1 yang akan dipelajari dalam semester ini. Selanjutnya adalah materi tentang ilmu kalam. Materi yang pertama yaitu tentang ilmu kalam. Pengertian atau definisi ilmu kalam menurut para ahli. Yang pertama, ilmu kalam menurut Ibnu Khaldun. Ilmu kalam adalah disiplin ilmu yang mengandung berbagai argumentasi tentang akidah imani yang diperkuat oleh dalil-dalil rasional. Yang kedua, menurut Mustafa Abdul Rafiq, ilmu kalam bersandar kepada argumentasi rasional yang berkaitan dengan akidah imaniyah atau sebuah kajian tentang akidah Islamiyah yang bersandar pada nalar. Lalu yang ketiga, ilmu kalam menurut Al-Farabi. Menurut Al-Farabi, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas zat dan sifat Allah beserta eksistensi semua yang mungkin, mulai yang berkenaan dengan masalah dunia sampai masalah sudah mati, yang berlandaskan atau dilandasi oleh doktrin-doktrin Islam. Yang keempat, menurut Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah menyebut ilmu kalam sebagai fiqh al-akbar. Menurut persepsinya, hukum Islam atau fiqh terbagi atas dua bagian, yaitu fiqh al-akbar yang membahas keyakinan atau pokok-pokok agama atau ilmu tauhid, dan fiqh al-asghar yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan muamalah, tapi hanya cabang saja, bukan pokok agama. Lalu selanjutnya, ilmu kalam menurut Syekh Muhammad Abdul. Menurut Syekh Muhammad Abdul, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat wajib yang ada baginya, sifat-sifat jaiz yang disifatkan baginya, juga membahas tentang Rasul-Rasul Allah untuk menetapkan kebenaran risalahnya.
apa yang wajib pada dirinya, hal-hal gaib yang dihubungkan pada diri mereka, dan hal-hal terlarang yang dihubungkan pada diri mereka sendiri. Nah, itu tadi adalah definisi atau pengertian menurut beberapa ahli. Masuk materi selanjutnya, yaitu dasar pembahasan ilmu kalam. Dasar pembahasan ilmu kalam itu ada Al-Quran, hadis, pemikiran manusia, dan insting. Itu dasar pembahasan ilmu kalam itu ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, pemikiran manusia, dan insting. Lalu selanjutnya yaitu ruang lingkup ilmu kalam. Ruang lingkup ilmu kalam menurut Hasan al-Banna ada 4, yaitu ilahiyat, nubuwat, ruhaniyat, dan samiyat. Ilahiyat adalah kajian tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan ilah, seperti nama-nama dan wujud-wujud Allah. Nubuwat adalah kajian tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan nabi dan rasul, termasuk pembahasan tentang kitab-kitab Allah, mukjizat, karomah, dan lain sebagainya. Misal kitab-kitab Allah seperti Al-Quran, Injil, Taurat, dan Zabur. Lalu selanjutnya ada rohaniyat, itu kajian tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan alam metafisika seperti malaikat, jin, iblis, setan, dan roh. Lalu yang keempat ada samiyat, itu kajian tentang segala hal yang hanya bisa diketahui lewat sam'i atau dalil nakli berupa Al-Quran dan Sunnah, seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga dan neraka, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya yaitu fungsi ilmu kalam. Fungsi ilmu kalam yang pertama yaitu untuk memperkuat, membela, dan menjelaskan akidah Islam. Yang kedua, untuk menolak akidah yang sesat, karena dengan ilmu kalam dapat memulihkan kembali ke jalan yang murni. Lalu fungsi ilmu kalam yang ketiga yaitu sebagai ilmu yang mengajak orang yang baru untuk mengenal rasio sebagai upaya mengenal Tuhan secara rasional. Lalu yang keempat, untuk mengokohkan dan menyelamatkan keimanan pada diri seseorang dari ketersesatan, karena dasar argumentasi ilmu kalam adalah rasional yang didukung oleh Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yaitu hubungan ilmu kalam dengan ilmu lainnya. Yang pertama yaitu hubungan ilmu kalam dengan ilmu fikih. Ilmu kalam mengarahkan sasarannya kepada soal-soal kepercayaan atau akidah. Sedangkan fikih sasarannya yaitu hukum-hukum perbuatan lahiriah mukallaf atau ahkam al-amaliyah. Ilmu kalam dapat menguatkan akidah dan syariah, sementara fikih berusaha mengambil hukum sesuatu yang tidak dijalankan oleh Allah dan Rasul-Nya. Lalu yang kedua, hubungan ilmu kalam dengan ilmu tasawuf. Objek kedua ilmu itu yaitu ilmu kalam dan tasawuf membahas masalah yang berkaitan dengan ketuhanan. Objek-objek kajian ilmu kalam adalah ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Sementara objek kajian tasawuf adalah Tuhan, yaitu upaya-upaya pendekatan terhadapnya atau terhadap Tuhan. Selanjutnya hubungan ilmu kalam dengan ilmu falsafah. Ilmu kalam dan ilmu filsafat Islam atau falsafah Islam memiliki hubungan karena pada dasarnya ilmu kalam adalah ilmu ketuhanan dan keagamaan. Sedangkan ilmu filsafat dalam Islam adalah pembuktian intelektual melalui pengamatan dan kajian langsung. Ilmu kalam berfungsi untuk mempertahankan keyakinan ajaran agama yang tampak nilai-nilai ketuhanannya. Sedangkan filsafat adalah sebuah ilmu yang digunakan untuk memperoleh kebenaran rasional. Lalu selanjutnya yaitu masalah-masalah yang bertentangan dengan ilmu kalam. Ini ada 4 masalah-masalah yang bertentangan dengan ilmu kalam, yaitu kekafiran, kemusyrikan, kemurtadan, dan kemunafikan. Oke, itu tadi materi ilmu kalam. Dan untuk penutup ini ada tugas, ada 3 nomor. Tugas yang pertama atau nomor 1 yaitu jelaskan pengertian ilmu kalam secara etimologi dan terminologi. Jadi kalian menjelaskan ilmu kalam secara etimologi
Lalu kalian juga menjelaskan pengertian ilmu kalam secara terminologi. Lalu yang kedua, sebut dan jelaskan ruang lingkup ilmu kalam selain menurut Hasan al-Banna. Karena tadi yang saya jelaskan adalah ruang lingkup ilmu kalam menurut Hasan al-Banna. Jadi tolong kalian sebut dan jelaskan ruang lingkup ilmu kalam selain menurut Hasan al-Banna. Lalu yang ketiga atau nomor 3, itu jelaskan mengapa kekafiran, kemusyrikan, kemurtadan, dan kemunafikan merupakan masalah-masalah yang bertentangan dengan ilmu kalam. Oke ya anak-anak, cukup sekian materi tentang ilmu kalam. Terima kasih dan selamat mengerjakan. Semoga selalu sukses dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.